Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjut lagi memburu keterketinggalan mata kuliah kita terkait dengan hukum otonomi daerah. Yang keempat ini saya ingin menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan daripada sistem desentralisasi. Setelah ini kemudian saya akan mencoba untuk kita kupas tuntas atau mendiskusikan terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah sebagai sebuah implementasi daripada desentralisasi ini, supaya kemudian materi ini itu agak lebih konkret kita bisa bahas di skala magister ilmu hukum, untuk kemudian menemukan suatu problem-problem atau masalah yang muncul di dalam sistem pemerintahan daerah yang ada selama ini atau otonomi daerah selama ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang menjadi kelebihan daripada desentralisasi setelah saya mencoba untuk menguraikan sepintas tentang desentralisasi, maka kita lihat apa yang menjadi kelebihan. Yang pertama, bahwa mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan, bahwa sesungguhnya dengan adanya desentralisasi ini maka kemudian urusan-urusan pemerintah pusat itu kemudian terlimpahkan itu kepada daerah untuk dijalankan sesuai dengan tadi yang sebelumnya materi saya katakan, sesuai dengan kemandirian, sesuai dengan kemampuan daerah untuk mengelola dirinya sendiri berdasarkan sumber daya alam dan sumber manusia yang ada. Nah, terus kemudian sehingga tentu berimplikasi pada adanya sebuah bentuk pelayanan yang lebih bentuk pelayanan yang lebih dekat masyarakat kepada pemerintah, karena tidak lagi urusan itu harus bertumpuk di pusat, tapi itu sudah bisa dilayani masyarakat dengan adanya otonomi di tingkat daerah untuk dilaksanakan di daerah. Yang selanjutnya adalah dalam menghadapi masalah yang mendesak, membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu lagi menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat. Sehingga kemudian dalam hal ini pada prinsipnya bahwa desentralisasi ini tidak lagi harus kemudian menunggu tidak lagi harus menunggu instruksi pusat untuk kemudian menangani persoalan-persoalan yang terjadi di daerah, karena daerah sendiri memiliki kewenangan. Tapi yang terjadi atau yang kemudian yang menjadi urusan daerah itu tetap harus adalah sesuai dengan kewenangan daerah yang diberikan oleh pusat, ya. Artinya tetap urusan konflik atau urusan daerah yang ada atau masalah-masalah yang daerah itu ditangani oleh daerah berdasarkan kewenangannya itu. Nah, tentu saya sudah gambarkan juga sebelumnya apa-apa yang menjadi kewenangannya daerah dan menjadi kewenangannya yang pusat. Dari hal ini kemudian kita harus memahami terkait dengan desentralisasi, lalu kemudian nanti insya Allah di materi berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan kajian kita terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah kelebihan lain, dapat mengurangi birokrasi. Betul, birokrasi itu kan cenderung kita melihat bahwa sistem birokrasi itu yang namanya juga birokrasi pasti lamban. Tetapi lambannya itu tidak berarti bahwa lamban berarti memang kita korban secara efisiensi karena lambatnya waktu dibutuhkan. Tetapi namanya birokrasi itu adalah memburu yang namanya efektivitas, tepat guna. Sehingga kemudian yang namanya juga birokrasi tentu lamban, tapi kemudian akan lebih mudah lagi atau lebih cepat lagi jika urusan-urusan birokrasi itu selesai di tingkat daerah tanpa kemudian harus lagi ada instruksi atau persetujuan dari pemerintah di tingkat pusat. Selanjutnya adalah dapat diadakan pembedaan, diferensiasi dan penghususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Dapat kita coba untuk membedakan yang mana yang sifatnya pembeda yang antara pusat dengan daerah, penghususan, dan kemudian pembangunan itu akan bisa lebih efektif, lebih bisa spesifik hal-hal yang bisa kita lakukan di tingkat daerah, karena memang daerah memiliki suatu kewenangan dan kewenangan untuk mengurusi daerahnya sesuai dengan kemampuan dan keadaan di daerah secara mandiri gitu. Terus kemudian apalagi yang lain yang bisa kita lihat adalah mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. Tentu saya tidak bisa membayangkan sekiranya kondisi sekarang ini itu kemudian semua aspek yang ada dalam pemerintahan itu harus diselesaikan pemerintah pusat dengan terdiri atas 300 pulau-pulau yang terbentang, bahasa, suku, agama.
tentu kemudian tidak dapat kita pastikan bahwa tentu akan lambat atau lamban proses-proses penyelesaian dari hal persoalan yang ada di daerah, oleh karena kemudian kewenangannya semua ada penyelesaian di tingkat pusat. Nah, terus kemudian adalah melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri. Seperti saya katakan bahwa dengan sistem otonomi daerah atau desentralisasi ini, maka yang tercipta adalah terjadi suatu equality before the politik, melatih masyarakat untuk bisa mengatur urusannya sendiri. Jadi ada sebuah political will yang dikembangkan masyarakat daerah untuk kemudian bagaimana mengembangkan daerahnya, sehingga kemudian istilahnya begini, kalau dulu kita mencoba untuk latihan itu di tingkat pusat saja, latihan berpolitik itu di tingkat pusat, tetapi sekarang itu dengan adanya di tingkat daerah, bahkan di tingkat desa pun itu bisa kita melatih masyarakat dalam berdemokrasi, dalam berkedaulatan rakyat, di dalam berpolitik, karena daerah itu telah memiliki suatu kewenangan dalam rangka memberikan ruang kepada masyarakat dalam melatih dirinya dalam segala aspek yang memang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya adalah meningkatkan kontrol masyarakat setempat. Tentu dengan pembagian-pembagian tersebut, pusat ke daerah, maka masyarakat itu begitu mudah dikontrol oleh pemerintah daerah untuk mengontrol rakyatnya. Kalau dulu mungkin dari pemerintah pusat agak sulit untuk menjangkau daerah yang begitu jarak membentang jauh, sehingga kemudian sistem ini di desentralisasi ini lebih efektif dan sehingga menjadi nilai lebih karena kemampuan untuk meningkatkan kontrol daripada masyarakat setempat yang ada di kabupaten atau yang ada di provinsi sampai kemudian yang ada di tingkat desa, lurah, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dari hal tersebut tentu memiliki suatu kelemahan. Suatu kelemahannya itu adalah yang pertama karena besarnya organ pemerintah, maka struktur pemerintah yang bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. J.J. Rousseau yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan itu menurut teorinya mengatakan seperti ini di dalam bukunya Kontrak Sosial. Ketika ketika rakyat banyak, maka perkecil pengurus. Ibaratnya sebuah organisasi negara ini sebuah organisasi, ketika anggota banyak, maka perkecil pengurus. Nah, kalau ini kita lihat karena besarnya organ pemerintah, maka struktur pemerintah bertambah kompleks, mempersulit koordinasi. Ada waktu saya coba untuk mengulangi bahasa J.J. Rousseau itu, bahwa dia harus mengurangi pengurusnya ketika banyak anggota, atau konkretnya ketika banyak warga negara atau luas warga negara, maka luas wilayah negara, maka perkecil pemerintahan. Saya agak bingung waktu itu membaca berapa kali berulang-ulang. Ternyata maksudnya begini, beliau adalah salah satu penganut daripada kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat. Jadi katanya kalau kemudian semakin banyak masyarakat, juga semakin banyak pemerintah, maka nanti akan bergeser kedaulatan rakyat itu akan bergeser menjadi kedaulatan negara. Negara yang memiliki daulat, negara yang memiliki kekuatan dikarenakan negara itu mempunyai power, kekuatan secara kuantitas. Dan saya melihat betul juga ya, karena memang akan tersingkir seperti kita rasakan saat ini. Ruang gerak kita, saya melihat dalam konteks sekarang ini, ruang gerak kita di masyarakat itu untuk melakukan suatu sikap-sikap kedaulatan kita itu mulai rasanya agak sumpek. Kenapa? Karena memang negara hadir di mana-mana. Hadir negara mengontrol kita. Di semua pergerakan kita, semua ekspresi yang kita lakukan itu di mana kita berada, maka di situ ada negara hadir untuk memberikan kontrol kepada kita. Nah, inilah kemudian yang mau dibantahkan oleh J.J. Rousseau dalam bukunya Kontrak Sosial, bahwa kalau begitu, kalau banyak masyarakat, kurangi pemerintah. Karena kalau semakin banyak pemerintah, tentu perpindahan nanti kedaulatan rakyat berpindah menjadi kedaulatan negara. Negara yang akan menguasai nanti rakyat ini, sehingga rakyat tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu melakukan suatu tindakan yang memang sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Itu juga sisi lain dari pandangannya Rousseau.
Kemudian selanjutnya adalah kelemahannya lain adalah keseimbangan dan keserasian antar bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih terganggu. Saudara-saudara sekalian, bahwa kekurangannya adalah memang eh, ada sesuatu yang dipastikan terjadi ketidakserasian dikarenakan di antara daerah-daerah otonom itu memiliki sebuah faksi-faksi kepentingan atau memiliki sebuah keinginan dan sumber daya alam, sumber manusia yang berbeda-beda, dan niscaya bentuk-bentuk pembangunan yang ada di daerah kabupaten kota itu pasti akan berbeda-beda pula. Tidak ada yang serasi begitu. Kalimantan pasti beda dari mindset pembangunannya ada Sulawesi, Sulawesi beda mungkin mindset pembangunannya ada di Papua. Papua lebih berpikir bagaimana mengembangkan sumber daya alam yang ada, mungkin di Makassar lebih mencoba untuk menggenjot sumber daya manusianya. Jadi ada sebuah perbedaan-perbedaan yang menjadi kelemahan dalam segi aspek desentralisasi. Yang sesungguhnya kalau kita mau ambil keadaannya, kelemahan ini sesungguhnya juga akan bisa menjadi suatu kelebihan tersendiri. Selanjutnya adalah khusus mengenai desentralisasi teritorial, wilayah dapat mendorong timbulnya apa yang disebut dengan daerahisme atau provinsialisme. Jadi ada suatu paham-paham kepekaan primordialisme di tingkat kabupaten, primordialisme di tingkat provinsi. Ya kira-kira kalau misalnya di fanatismenya yang kita coba ambil, maka Indonesia, ya Makassar, Indonesia ya Indonesia, tetapi kan Papua lain gitu. Itu yang bisa juga memunculkan suatu paham-paham sifat-sifat dan karakter-karakter primordialisme yang semakin melekat terhadap lebih melekat daripada kecintaan kepada suatu daerah, kabupaten atau provinsi ketimbang kemudian kecintaan kita kepada negara. Kira-kira bayangan negatifnya seperti ini. Silakan negara hancur, tetapi kabupaten jangan hancur atau provinsi jangan hancur. Itu kemudian kelemahan-kelemahan yang timbul dalam desentralisasi. Yang selanjutnya, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lambat karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Ya, tentu kemudian di tingkat makanya jangan heran saudara-saudara sekalian kalau misalnya di tingkat penetapan anggaran tahunan misalnya, kadang jenis untuk sudah selesai, Bulukumba belum masih menunggu. Kadang kemudian Pare-Pare sudah berjalan tapi ternyata penetapan anggaran belanja negara daerah itu masih menunggu misalnya di Kabupaten Bone atau di kabupaten lain. Karena kenapa? Memerlukan perundingan-perundingan bertele-tele. Nah, itulah kemudian jadi sehingga intinya adalah tidak ada suatu keserasian antara karakter-karakter di setiap daerah yang ada. Selanjutnya adalah dalam menyelenggarakan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman, uniformitas dan kesederhanaan. Saya pikir itu tadi biaya yang lebih banyak dan tentu di setiap daerah yang gersang tanda kutip yang tidak begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya manusianya dikelola, maka tentu ini kan sangat berpengaruh daerah-daerah yang memiliki kurang pendapatan asli daerah. Nah, ini juga yang menjadi suatu problem-problem kelemahan daripada desentralisasi. Katakanlah kemudian kalau misalnya daerah yang ada di Tenggara mungkin misalnya sumber daya alamnya tinggi, tapi mungkin dari daerah timur akan kurang sumber daya alamnya atau sumber-sumber pendapatan asli daerahnya kurang. Tentu ini juga biasa kita istilahkan dulu ya, daerah yang maju akan semakin maju, tetapi daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal. Nah, tetapi bagi saya bahwa sekalipun demikian, maka disitulah bentuk pengejawentahan nilai-nilai konstitusi negara Indonesia yang termaktub di dalam sila ke-5 Pancasila yang mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna filosofi yang digambarkan di situ bahwasanya dengan daerah yang memiliki kekurangan PAD, maka tentu pemerintah pusat harus memberikan sebuah rangsangan, memberikan sebuah pelayanan, memberikan suatu perhatian khusus kepada daerah-daerah yang kurang memiliki PAD sehingga mereka akan tergenjot untuk kemudian tetap dia akan bisa setara dengan daerah-daerah lain yang sudah terlanjur berkembang dan sudah terlanjur besar karena pendapatan asli daerahnya yang memang mumpuni dan atau memang pendapatan asli daerahnya memang cukup melimpah ruah gitu.
hadirnya pemerintah pusat atau hadirnya pemerintah daerah itu tidak kemudian berarti bahwa pemerintah pusat lepas kontrol terhadap daerah. Tidak seperti itu logika. Itulah desentralisasi, tetap daerah itu memiliki, pusat itu memiliki kontrol terhadap daerah. Tetapi pada aspek pelimpahan kewenangan diserahkan kepada daerah untuk melaksanakan, tetapi tetap ada kontrol. Kontrol dalam arti adalah tidak mencoba untuk terlalu jauh mencampuri urusan daerah, di mana itu sudah diserahkan kepada daerah untuk diberikan suatu kekuasaan, pelimpahan kekuasaan atau delegation or power. Selanjutnya adalah penggolongan desentralisasi. Mari kita lihat ada desentralisasi jabatan. Pemecahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Jadi desentralisasi itu bisa dimaknai sebagai sebuah bentuk jabatan. Yang saya katakan bahwa bisa saja dalam bentuk delegation of power, pendelegasian suatu jabatan kekuasaan dari atasan kepada bawahan. Itu dimaksud dengan pendelegasian kewenangan sehubungan dengan jabatan. Itu makna secara khusus terkait dengan desentralisasi jabatan. Tapi ada juga yang dimaksud dengan desentralisasi kenegaraan. Nah, maksudnya penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungan sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dan dalam pemerintahan negara. Ada juga dalam bentuk kenegaraan yang kekuasaan untuk mengatur daerah di lingkungannya. Jadi tadi terkait desentralisasi jabatan terkait dengan mennya, pemerintahannya antara atasan bawahan. Kalau terkait dengan desentralisasi kenegaraannya adalah desentralisasi teritorinya, desentralisasi teritorinya. Selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah desentralisasi teritorial sendiri. Itu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Batas pengaturan tersebut adalah daerah. Jadi daerah yang ada ini itu kemudian diberikan sebuah penyerahan kekuasaan secara teritorial untuk kemudian dikelola secara mandiri. Kemudian adalah desentralisasi fungsional, pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tertentu. Jadi ada fungsi-fungsi pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah untuk dijalankan. Tidak perlu lagi harus mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah pusat. Nah, terakhir adalah tujuan dianutnya desentralisasi adalah tidak terjadi penumpukan kekuasaan itu tadi, concentration of power, terus kemudian tidak terjadi penumpukan kekuasaan di pusat, maksudnya begitu. Itu tujuannya, kurang lebih sama tadi dengan kelebihannya. Diharapkan terjadi distribusi kekuasaan, distribution of power, atau transfer kekuasaan, transfer of power. Gitu. Tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian adalah terciptanya pelayanan masyarakat, public service yang efektif, efisien, dan ekonomis. Itu harapan yang kita ingin capai dalam dianutnya desentralisasi. Kemudian terwujudnya pemerintahan demokratis, democratic government. Itu sebenarnya 4 item sesungguhnya yang kita hendaki sehingga kemudian desentralisasi itu dimunculkan. Saya kira seperti itu saudara-saudara sekalian yang saya bisa gambarkan untuk kita bisa pelajari lebih lanjut. Nah, saya hanya mencoba untuk memberikan sebuah pancingan kepada saudara-saudara sekalian untuk selanjutnya silakan Anda kembangkan dalam bentuk menemukan masalah-masalah secara teoretik desentralisasi ini dan secara praktik desainnya di lapangan. Sepertikah itu teoritisnya atau justru sekarang desentralisasi adalah diserahkan kepada daerah akan tetapi justru pusat yang mau mengambil alih. Itu nanti Anda kembangkan dalam bentuk penelitian-penelitian. Cukup yang saya bisa sampaikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.